Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, perjumpaan di kali ini kita membahas hak pasien dan komunikasi pada saat plebotomi dengan pasien ya. Nah, ini kita bahas di channel ATLM Indonesia, media informasi, laboratorium medik dan perkuliahan berbasis video online bagi ATLM. Kita mulai dulu ya dengan hak pasien. Nah, secara ringkas saya ringkaskan hak pasien itu pada prinsipnya dalam sebuah pelayanan di laboratorium itu yaitu perlakuan atau perawatan atau perhatian yang baik, itu yang diharapkan. Yang kedua, penjelasan meliputi prosedur, penyakit, pengobatan dan prognosis. Kemudian yang ketiga, rahasia pribadi terpelihara. Dan yang keempat, informed consent. Jadi di sini juga termasuk persiapan pasien untuk pemeriksaan laboratorium itu juga merupakan hak pasien. Jadi pasien diberikan penjelasan. Salah satunya hak pasien yang menurut saya harus disampaikan yaitu pemeriksaannya apa saja, tujuan pemeriksaannya. Kemudian ada tambahannya, misalnya diminta untuk puasa 2 jam lagi untuk pemeriksaan gula darah 2 jam PP misalnya. Ini salah satunya seperti itu yang menjadi hak pasien. Jadi pasien itu mendapatkan memang prosedur pemeriksaan yang benar-benar tepat. Dan juga salah satu hak pasien yaitu hasil pemeriksaan laboratorium yang tidak lama ya. Ya mungkin sesuai dengan standar laboratorium, turnaround time-nya mungkin. Jadi dalam waktu kurang lebih 2 jam harus selesai. Itu sebenarnya idealnya seperti itu kalau mengacu pada waktu tunggu sesuai dengan Permenkes yang ada itu. Oke, itu saja mengenai hak pasien. Kemudian kita pindah ke komunikasi plebotomi. Nah, komunikasi plebotomi itu pada prinsipnya merupakan komunikasi profesional. Profesional itu maksudnya komunikasi yang dijalin oleh seorang petugas kesehatan. Contohnya di sini adalah ATLM, bidang laboratorium medik dengan pasien ya. Ini merupakan sebuah keprofesionalismenya untuk melakukan proses pelayanan laboratorium. Dan yang kedua itu adalah komunikasi interpersonal. Ini adalah komunikasi dua arah antara kita seorang laboratorium dengan pasien. Jadi di sini komunikasinya dua, secara profesional dan secara interpersonal. Oke, kita masuk dengan komunikasi dengan pasien ya. Nah, ini. Jadi komunikasi dengan pasien ini pada prinsipnya pertama adalah transfer of message. Jadi kita menyampaikan pesan. Kita tahu di elemen-elemen dalam sebuah komunikasi itu adalah komunikator, ada pesan, kemudian ada komunikan, ada pesannya, ada juga yang salurannya atau channelnya. Nah, untuk komunikasi ini dapat berbentuk verbal dan tertulis atau juga non verbal. Jadi dari kita berbicara dengan cara tertulis atau dengan sikap ya. Sikap itu non verbal. Dalam bentuk bahasa ya. Nah, yang kedua, gangguan pendengaran itu dapat saja terjadi pada pasien yang kurang pendengarannya, itu bisa dilakukan nanti dengan bahasa non verbal ya. Nah, ini pada gangguan pendengaran ini akan berpengaruh pada kualitas suara ya. Nah, itu. Sementara untuk non verbal itu bahasa tubuh ya atau isyarat. Yang penting adanya ekspresi wajah yang membawa pasien itu percaya diri dengan kita yang akan melakukan pengambilan darah. Postur tubuh dan gerakan tubuh juga penting ya, tegap mantap, tidak resah, senyum, kacamata, face to face, tatap mata, angguk. Ini adalah bagian-bagian dari komunikasi dengan non verbal. Oke, kita pindah. Komunikasi dengan pasien lagi yaitu postur tubuh dan gerak tubuh.
Nah, ini mengganggu apa saja dalam hal ini, garuk kepala atau bagian tubuh lainnya. Ini mengganggu ya. Jadi komunikasi yang seperti ini jangan sampai diperlihatkan di pasien ya. Kemudian menyeka-nyeka dahi, rambut, alis, mata. Ini sikap-sikap yang mungkin yang kurang enak dilihat, mengganggu. Kemudian memilih kumis. Kemudian pensil, balpen. Jadi memilih pensil, memilih kumis atau memilih balpen. Jadi ini sesuatu yang kurang efektif ya. Kemudian dan sebagainya. Nah, itu saja mengenai komunikasi secara umum. Untuk mengenai komunikasi plebotomi bisa melihat di video yang lainnya. Sekarang kita pindah ke pengaruh kondisi fisik. Nah, di sini diet atau nutrisi ini menyangkut status nutrisi pasien ya, yang dapat menghalangi nilai tes. Nah, pada tabel ini ada analit dan perubahan trigliserida serum itu tinggi pada makanan berlemak. Fosfat serum itu bila tinggi bila minum susu. Urea misalnya makan daging. Glukosa itu makan karbohidrat, terutama karbohidrat rantai pendek ya. Bukan bukan yang polisakarida ya, terutama yang monosakarida. Ini lebih cepat tingginya. Kalsium itu bila minum susu. Besi itu bila rendah itu pada makan miskin besi. Jadi yang rendah besi, atau kebiasaan meminum air teh sehingga menghalangi penyerapan besi. Gamma GT itu meningkat pada peminum alkohol. GOT juga meningkat pada minum alkohol. Keton body dalam urin itu menurun bila minum banyak air, sementara pH urin itu meningkat pada makan sayur. Jadi pH sayur itu menaikkan pH ya. Nah, ini pengaruh kondisi fisik. Kemudian pengaruh kondisi fisik itu pada prinsipnya kita bagi-bagi sebagai berikut. Pertama, kegiatan fisik. CK, GOT, LDH itu meningkat, ya kan? Itu hal-hal yang disebabkan oleh karena dehidrasi, kenaikan hemoglobin, hematokrit, eritrosit, leukosit, dan trombosit. Kemudian stres, ketegangan fisik atau mental. Itu menyebabkan kenaikan leukosit, hormon adrenal, baik kortisol dan katekolamin. Kecemasan atau kegelisahan ditambah dengan hiperventilasi, ya kan? Ketidakseimbangan asam basa dan laktat. Hiperventilasi ya. Nah, ini. Sementara yang lain, pengaruh kondisi fisik yang lain itu variasi diurnal. Pada saat kita melakukan pengambilan darah, itu kortisol serum sangat tinggi pada pagi hari, sementara rendah itu pada petang hari. Nah, ini pengambilan untuk pemberian kortisol itu lebih baik pada pagi hari ya, ketimbang petang. Besi cenderung rendah sepanjang hari. Nah, ini variasi diurnal ya. Jadi mungkin yang tinggi nanti pada saat malamnya ya. Postur tubuh pada saat berbaring, ya kan, hingga tegak, kenaikan enzim, protein, lipid, besi, kalsium, dan lain-lain. Nah, sementara untuk usia, ini perbedaan pengaruhnya seperti ini. Bayi atau neonatus itu bilirubin, glukosa, protein, besi itu tinggi. Pada anak hingga dewasa, LIM, FA, FROT, LCS itu tinggi. Manula malah kreatinin dan kolesterol nanti ya yang berbeda nanti. Terutama pada manula ini urea itu bertambah tingginya sesuai dengan umurnya, urea kreatinin. Jadi jangan heran kalau pada orang-orang yang usia lanjut urea kreatinnya itu lebih tinggi sedikit dibandingkan nilai rujukan atau nilai normal. Kemudian kita pengaruh teknik plebotomi ya. Nah, tourniquet ketat dan lama itu mempengaruhi hematokrit, elemen seluler lain-lainnya. Jadi meningkat ya, karena apa? Hemokonsentrasi. Dan tourniquet yang ketat yang lama ini berisiko darahnya itu bisa menetes atau muncrat ya, karena terlalu kencang. Oke. Nah,
Itu saja teman-teman materi kita mengenai ringkasan hak pasien, komunikasi pasien, dan hal-hal yang mempengaruhi secara fisik pada pengambilan plebotomi ya pada pasien. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga memberi banyak manfaat bagi teman-teman yang nyimaknya. Saya Marle pamit, sampai jumpa. Bye.